وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، حبيب رب العالمين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. نسأل الله تعالى أن يثبتنا على دين الإسلام ويتوفانا على كامل الإيمان ويوفقنا لما يحبه ويرضى ويرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. اللهم إنا نعوذ بك من حال أهل النار. Para hadirin, para hadirat yang senantiasa dirahmati dan senantiasa diberikan taufik serta hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan kehendaknya kita dapat berjumpa kembali meskipun secara online, tapi patut kita syukuri bersama sekalipun kita bisa berjumpa secara online, kita bersyukur kepada Allah karena nikmat kesempatan untuk belajar ilmu agama ini tidak Allah berikan kepada semua orang, kecuali hanya kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperoleh kebaikan. Karenanya kita bersyukur karena kita bisa termasuk dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi kita, "Faman yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk memperoleh sebuah kebaikan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya untuk mengerti tentang urusan agamanya, yang wajib dan yang boleh dilakukan, mana yang harus kita dahulukan dan yang mana harus kita utamakan. Ini semuanya kita telah mendapatkannya, sehingga patut dan wajib bagi kita untuk mensyukuri yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dengan semangat yang kita miliki, mudah-mudahan dengan ikhlas yang kita miliki, Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, Allah meninggikan kedudukan kita, dan pada akhirnya kita kelak dapat berkumpul bersama-sama di dalam surganya. Dan kita memohon agar kita nanti di akhirat diberikan kemudahan dan dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam kesulitan dan kesengsaraan, sehingga kita dapat berjumpa dengan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Rasulullah senantiasa memotivasi kita, mendorong kita untuk senantiasa belajar ilmu agama, untuk senantiasa lebih lagi mencari tambahan, lebih banyak lagi mencari tambahan berupa ilmu agama. Insyaallah dalam sesi pertama ini kita akan melanjutkan tentang maksiat mata, di mana minggu yang lalu sudah kita jelaskan beberapa poin tentang maksiat mata, dan sekarang kita akan melanjutkannya. Silakan dibuka yang ada kitab Matan Mukhtasar Abdullahil Harari. Qala al-muallif rahimahullah wa yahrumu
wa yahrumu 'ala ar-rajuli wal mar'ati kashful 'aurah. Syekh Abdullah berkata di sini, semoga Allah merahmatinya, haram ya, haram bagi laki-laki dan perempuan kashful aurati, membuka aurat. Haram bagi laki-laki dan perempuan membuka auratnya. Yang dimaksud aurat di sini adalah al-qubuli wat dubur. Haram bagi laki-laki dan perempuan membuka auratnya, artinya membuka kemaluannya, jalan depan ataupun jalan belakang dari seorang laki-laki. Dan haram juga membuka bagian yang ada di antara pusar dan lutut bagi selain laki-laki, artinya perempuan. Fil khalwati, ketika ia sendirian, li ghairi hajatin, tanpa ada hajat, tanpa ada keperluan. Tanpa ada kebutuhan. Ya. Kalau sebelumnya kita membahas tentang aurat perempuan di depan laki-laki lain yang bukan mahram, dan sebaliknya aurat laki-laki di depan perempuan yang ajnabiyah, yang bukan mahramnya. Itu kalau di depan orang. Nah, kalau sekarang laki-laki ataupun perempuan di kamarnya sendirian atau di ruangan di mana saja yang posisinya dia dalam keadaan sendirian, pertanyaannya, bolehkah enggak membuka auratnya? Jawabannya seperti yang dijelaskan tadi, bahwa kalau untuk laki-laki ketika dalam keadaan sendirian dan tidak ada keperluan, tidak ada kebutuhan yang sekiranya untuk membuka dua kemaluannya, yaitu kubul dan dubur. Kalau tidak ada keperluan dan tidak ada kebutuhan, maka itu hukumnya haram, tidak boleh. Ya. Saya ulangi lagi bahwa kalau laki-laki ketika sedang sendirian di kamarnya atau di mana saja sendirian, kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan, maka haram baginya untuk membuka aurat dua kemaluannya. Haram membuka as-sau'atain, membuka dua kemaluannya, jalan depan ataupun jalan belakang. Ini jika tidak ada keperluan, jika tidak ada kebutuhan. Sehingga kalau seandainya sekarang ada kebutuhan, ada sesuatu yang memerlukan untuk sampai membuka jalan depan atau jalan belakang, maka boleh hukumnya dibuka. Semisal dalam rangka laki-laki itu mau mandi, ya, mau mandi, misalkan, atau gerah berkeringatan, semisal ada di negara-negara yang panas atau sejenisnya, yang penting membuka dua kemaluannya itu ya dalam rangka karena supaya tidak gerah. Maka kebutuhan yang semacam ini, keperluan yang semacam ini, hukumnya boleh bagi laki-laki untuk membuka dua kemaluannya.
atau diperlukan apa? Butuh untuk ganti baju. Butuh untuk ganti baju. Maka boleh juga dibuka auratnya. Ini kalau sendirian. Jadi kalau laki-laki dalam keadaan sendirian, kemudian ingin mengganti baju, mengganti celana, misalnya, maka hukumnya seandainya pun terbuka auratnya, dua kemaluannya boleh. Hukumnya boleh. Karena ada kebutuhan. Tapi kalau seandainya tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan, maka hukumnya tidak boleh. Maka hukumnya tidak boleh. Ya. Demikian juga kalau perempuan, ya, kalau dalam keadaan sendirian di kamarnya misalnya, kemudian ada keperluan semacam gerah atau ganti baju atau mau mandi, maka boleh terbuka bagian yang ada di antara pusar dan lututnya. Boleh terbuka bagian anggota tubuhnya yang ada di antara pusar dan lututnya. Boleh. Karena ini apa, dalam rangka ada hajah, ada sesuatu yang dibutuhkan untuk dibuka. Nah, adapun seorang perempuan muslimah, ya. Adapun seorang perempuan muslimah berada di depan seorang perempuan yang bukan muslimah, maka tidak boleh dibuka dari bagian anggota tubuhnya, kecuali yang boleh dibuka bagian-bagian yang memang terbuka saat untuk bekerja. Saat untuk bekerja. Saya ulang, perempuan muslimah jika ada di depan atau di hadapan seorang perempuan yang bukan muslimah, maka tidak boleh bagi perempuan muslimah tersebut untuk membuka dari bagian tubuhnya, kecuali yang biasa dibuka saat untuk bekerja. Contoh, apa yang biasa dibuka ketika seorang perempuan untuk bekerja? Misalkan kepalanya, boleh. Ini perempuan yang bukan muslimah. Jangan salah paham. Ini di hadapan perempuan yang bukan muslimah. Bukan di hadapan laki-laki, bukan. Di hadapan seorang perempuan yang bukan muslimah. Kalau yang sesama muslimah sebelumnya sudah dijelaskan. Perempuan dengan perempuan, ya kan? Sudah dijelaskan. Nah, ini kalau seandainya sekarang perempuan muslimah ada di hadapan seorang perempuan yang bukan muslimah, maka perempuan yang muslimah tadi boleh membuka bagian yang memang terbuka saat untuk bekerja, seperti kepalanya boleh terbuka, dan juga lengannya juga boleh. Lengan bagian bawah, ya. Lengan bagian bawah boleh terbuka, bukan lengan bagian atas. Lengan bagian bawah. Kemudian juga lehernya, ya. Lehernya boleh terbuka. Dan juga separuh betisnya ke bawah, bagian paruh di paling bawah dari betisnya itu juga boleh terbuka. Ya, jadi saya ulang, perempuan muslimah jika ada di hadapan seorang perempuan yang bukan muslimah, yang boleh dibuka adalah bagian-bagian yang nampak saat untuk bekerja. Seperti boleh membuka kepalanya, tidak ditutup kepalanya, lehernya, lengan bagian bawah, dan juga bagian betisnya. Tapi betis bagian bawah, bukan sampai ke atas, separuh.
Nah, kemudian adapun perempuan atau laki-laki yang masih kedua-duanya kecil, ya, kedua-duanya kecil. Kecil di sini patokannya adalah disukai atau tidaknya, diminati atau tidaknya. Kira-kira kalau orang yang pikirannya normal, ya, orang-orang yang pikirnya itu normal, ketika melihat kepada seorang perempuan, laki-laki atau sebaliknya perempuan melihat kepada seorang laki-laki, kira-kira ketika melihatnya ada rasa enak atau tidak? Rasa enak atau tidaknya ini diukur secara pikiran orang normal. Bukan seperti orang yang melihat kepada seorang perempuan yang masih kecil tetap bernafsu misalnya. Nah, ini tidak bisa dijadikan patokan. Ini yang dijadikan patokan adalah orang yang pikirannya pikiran orang normal. Kalau seandainya anak itu atau laki-laki itu, anak perempuan itu atau laki-laki itu tidak memberikan syahwat, ya, tidak diminati, tidak disukai, maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau seandainya sudah diminati, sudah disukai, orang yang melihat biasanya sudah bersyahwat, maka ini tidak boleh melihatnya. Melihat kepada bagian auratnya. Ya, saya ulang, kalau aurat, ya, kalau anak laki-laki atau anak perempuan yang masih kecil, bagaimana melihatnya salah satu kepada yang lainnya? Maka di sini kalau seandainya masih kecil, kemudian belum ada memberikan rasa syahwat, maka hukumnya tidak haram. Tidak haram, tapi memberikan syahwat atau tidaknya ini diukur oleh pikiran orang yang normal, orang yang normal. Adapun sekarang orang dewasa, kalau tadi kan sama-sama kecil misalkan. Kalau ini sekarang, kalau orang dewasa melihat kepada anak kecil, laki-laki ataupun perempuan yang belum tamyiz, ya, yang belum tamyiz, masih kecil, maka boleh melihat ke bagian selain kemaluannya, kepada selain farjinya, ya. Jadi kalau bagi orang yang sudah dewasa, orang yang sudah gede, kalau seandainya melihat kepada anak laki-laki atau anak perempuan yang keduanya belum tamyiz, boleh enggak melihat? Boleh melihat, kecuali yang tidak boleh adalah farji, ya, farjinya. Kecuali ibunya. Kalau ibunya sendiri boleh mutlak ke bagian farji ataupun selainnya boleh melihatnya kalau ibunya. Kalau ibunya boleh. Akan tetapi pendapat yang benar, walaupun bagi selain ibu, hukumnya boleh melihat kepada kemaluan anak kecil itu. Ya. Walaupun bukan ibunya sendiri. Ini pendapat yang benar. Kan tadi dijelaskan yang boleh melihat kemaluannya hanya ibu saja. Adapun selain ibu hanya boleh kepada selain farji. Tapi pendapat yang benar, sekalipun itu bukan ibunya, boleh melihat ke farjinya, ya, boleh, ya, jelas kalau tidak disertai dengan syahwat. Ini kan kita berbicara anak kecil yang belum disukai, belum ada rasa bagi yang melihatnya, ada rasa ingin atau suka atau rasa enak, lalu tidak ada. Ini berbicara anak kecil.
Jadi saya ulang bahwa ulama mengatakan kalau anak kecil yang belum tamyiz, anak kecil belum tamyiz, 1 tahun, ya 2 tahun misalnya, belum tamyiz, maka melihat kepada keluhan perempuan ke farjinya, kata sebagian ulama, kalau ibunya boleh, entah itu farji ataupun sirnya boleh. Tapi kalau selain ibu, maka hanya boleh melihat kepada selain farji. Nah, kemudian ada pendapat lain. Pendapat lain ini yang benar. Apa? Boleh melihat ya kepada farjinya sekalipun itu bukan ibunya. Boleh. Ini catatannya jelas kalau tidak disertai dengan syahwat. Kalau tidak disertai dengan syahwat. Kalau disertai dengan syahwat, melihat kepada sesuatu apapun, ya haram. Jangankan kepada aurat, kepada yang bukan aurat saja, seperti wajah seorang perempuan, kalau sudah dibarengi dengan syahwat, hukumnya haram. Hukumnya adalah maksiat mata. Sebentar ya, sebentar. Nah, kemudian kalau tadi melihat kepada anak kecil laki-laki atau perempuan yang belum tamyiz, ya, yang belum tamyiz dan belum bagi yang melihatnya belum bersyahwat kalau seandainya melihatnya, maka boleh melihat kepada auratnya. Nah, sekarang bagi seorang bapak atau seorang ibu boleh nggak membuka auratnya di depan anaknya yang masih kecil? Kalau anak itu masih belum tamyiz, ya, kalau anak itu belum tamyiz, boleh membuka auratnya di depan anaknya. Adapun setelah tamyiz, anak itu biasanya paling tepat tamyiz itu 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah tamyiz. Jadi kalau sudah usia tamyiz, maka tidak boleh bagi seorang bapak atau seorang ibu membuka auratnya di hadapan anaknya yang sudah tamyiz itu. Jadi kembali ke pembahasan tadi bahwasannya kalau ketika seseorang dalam keadaan sendiri dan kemudian ada keperluan sampai sehingga butuh untuk buka aurat, maka boleh. Keperluan di sini beda dengan darurah, ya. Lain di sini. Hajah dengan darurah beda. Kalau hajah atau kebutuhan atau keperluan ini semisal seperti ganti baju, mandi, ya misalkan seperti gerah sehingga butuh untuk dibuka bajunya misalnya, sehingga terbuka auratnya. Ini hajah namanya. Atau mau buang air besar, ya, mau buang air besar misalnya, maka hukumnya ini boleh dibuka. Tapi kalau tidak ada kebutuhan, tidak ada keperluan, tidak boleh untuk dibuka. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap kita untuk membuka dua aurat, yaitu dua kemaluan itu,
haram ketika kita sendiri kecuali karena ada kebutuhan. Nah, kemudian selanjutnya wahalla ma'al mahramiyati awil jinsiyati nadharu ma'ada ma baina surrati war rukbati idza kana bi ghairi syahwatin. Silakan diperhatikan lagi. Wahalla dan boleh ma'al mahramiyati, ya, bagi seseorang yang ada hubungan mahram, artinya masih mahram, seperti bapak dengan anak putrinya, awil jinsiyati atau sesama jenis. Jadi boleh bagi sesama mahram atau boleh juga bagi sesama jenis. Apa yang boleh? Memandang kepada bagian yang selain antara pusar dan lutut. Idza kana bi ghairi syahwatin. Apabila pandangan itu tidak dibarengi dengan syahwat. Nah, jadi saya ulang. Kalau sebelumnya kita bahas, ya, kalau sebelumnya kita bahas aurat laki-laki di depan perempuan ajnabiyah atau sebaliknya, atau laki-laki atau seorang bapak dengan anaknya. Nah, sekarang kalau sesama mahram, ya, kalau sesama mahram atau sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu namanya sesama jenis. Atau dengan mahramnya. Mahram di sini, ya, mahram di sini seperti bapaknya misalnya. Seperti bapaknya, seperti kakeknya, ya, seperti saudaranya, kemudian seperti ibunya, kemudian seperti anaknya atau cucunya. Ini namanya mahram. Boleh nggak melihat? Nah, di sini yang diperbolehkan melihat kepada selain antara pusar dan lutut, dan itu pun kebolehannya kalau tidak dibarengi dengan syahwat. Ya, misalkan laki-laki dengan laki-laki, boleh nggak melihat kepada selain yang ada di antara pusar dan lutut? Kalau melihat kepada di antara pusar dan lutut, jelas itu haram karena aurat. Laki-laki melihat kepada laki-laki lain. Kemudian yang dilihat adalah selain pusar dan lutut. Boleh hukumnya dilihat, tapi apabila tidak dibarengi dengan syahwat. Begitu juga perempuan dengan perempuan. Perempuan melihat kepada bagian dari perempuan, tapi selain pusar dan lutut. Boleh melihatnya, boleh. Tapi apabila tidak dibarengi dengan syahwat. Tapi kalau melihat kepada aurat, ya haram secara mutlak, mau dengan syahwat ataupun tidak dengan syahwat. Misalkan laki-laki melihat kepada auratnya laki-laki lain, perempuan melihat auratnya perempuan lain. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa aurat laki-laki di depan laki-laki lain yaitu antara pusar dan lutut, demikian pula perempuan. Demikian pula perempuan. Jadi kalau boleh, kebolehan laki-laki melihat laki-laki lain yang ada selain antara pusar dan lutut, kebolehan itu apabila tidak didasari dengan syahwat. Adapun didasari dengan syahwat, maka kepada bagian apapun dari tubuh seseorang itu hukumnya haram. Ya. Kalau pandangan yang disertai dengan syahwat, melihat dan memandang kepada bagian apapun dari tubuh seseorang itu hukumnya haram, tidak boleh. Jelas ini kalau bukan suaminya.
kalau suaminya sendiri ya tidak haram. Ya, kalau suaminya sendiri tidak haram. Awil jinsiyati karojulin, ya, atau melihatnya sesama jenis, sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian sudah saya jelaskan juga bahwasannya kalau perempuan yang bukan muslimah ada di depannya orang perempuan yang muslimah. Ya, ceritanya ada perempuan muslimah, agamanya Islam, kemudian ada di hadapan perempuan tapi bukan muslimah. Apa yang diperbolehkan baginya untuk membuka bagian dari tubuhnya? Boleh dibuka dari bagian anggota tubuhnya yang memang biasa terbuka saat untuk bekerja. Apa yang biasa terbuka? Kepalanya, misalkan kakinya, ya, rambutnya, lehernya. Ya, itu boleh hukumnya. Sudah saya jelaskan tadi. Baik, selanjutnya wa yahrumun nadharu bil istihqar. Wa yahrumun nadharu bil istihqar. Haram memandang dengan pandangan yang ada unsur meremehkan atau merendahkan. Pandangan yang disertai dengan unsur merendahkan orang lain ilal muslimi kepada seorang muslim, ini hukumnya haram. Jadi memandang dengan pandangan yang merendahkan orang lain kepada seorang muslim itu hukumnya haram, tidak boleh, termasuk maksiat mata. Artinya pandangan yang disertai dengan adanya kesombongan. Ya, menganggap dirinya lebih atau memiliki segala-galanya di atas orang yang dipandang. Ini hukumnya haram. Dikarenakan orang yang dipandang itu misalkan fakir, ya. Fakir. Bentar. Semisal karena orang yang dipandang, orang yang dilihat itu karena fakir, orang yang nggak punya, orang yang hartanya sedikit, atau dikarenakan fisiknya lemah, kurus, ya, jalan aja sudah nggak memungkinkan misalnya, lemah, lalu dilihat dengan pandangan yang merendahkan. Nah, ini hukumnya haram, tidak boleh. Jadi termasuk maksiat mata adalah ketika seseorang memandang dengan pandangan hina kepada seorang muslim. Pandangan yang disertai dengan adanya sifat sombong. Ya. Dikarenakan orang muslim lainnya yang dilihat itu, dikarenakan muslim yang dipandang itu, seorang muslim yang dipandang itu, yang dilihat itu dalam keadaan apa? Lemah fisiknya, lemah kesehatannya, ya, dan orang yang melihat lebih kuat, sedangkan orang yang memandang lebih kuat fisiknya, lebih sehat misalnya, lebih sehat. Ini hukumnya haram, termasuk maksiat. Atau dikarenakan orang yang dilihat itu, ya, dalam keadaan tidak punya harta, orang yang nggak punya, sedangkan orang yang memandang, orang yang melihat itu orangnya kaya, orang yang punya misalnya. Ini apa? Ini termasuk maksiat mata. Karenanya ketinggian kedudukan seseorang itu bukan diukur dari manusia, tapi diukur
apakah orang itu termasuk orang yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidaknya. Keutamaan dan kemuliaan itu bukan terletak pada diri seseorang kecuali dalam ketakwaannya. Bukan terletak pada harta, bukan terletak pada jabatan, bukan terletak karena ketampanan, bukan terletak karena yang lainnya, dikarenakan atau dikecualikan hanya terletak pada ketakwaannya. Makanya Rasulullah mengatakan, la fadla li'arabiyyin ala ajamiyyin illa bittaqwa. Jadi tidak ada keutamaan, tidak ada kemuliaan bagi orang Arab atas orang yang bukan Arab, kecuali apa? Karena ketakwaannya, disebabkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulia atau tidaknya orang yang dinilai atau dianggap telah mencapai pada derajat yang tinggi itu tidak terletak pada barang miliknya, pada jabatan dan kedudukannya, kecuali tergantung kepada ketakwaannya masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u." Allah tidak mengatakan min ibadihil aghniya'u. Allah tidak mengatakan dari hamba-hambanya yang memiliki jabatan atau memiliki harta banyak atau yang lainnya. Tapi apa? Min ibadihi al-ulama'u. Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang berilmu yang hanya bisa memperoleh ketakwaan. Orang-orang yang mampu dan bisa mencapai pada derajat ketakwaan itu adalah orang-orang yang berilmu. Karena yang mengantarkan kepada derajat takwa tidak lain kecuali hanya karena ilmunya. Begitu juga tidak boleh memandang kepada orang lain dengan pandangan yang hina, dikarenakan orang yang dilihat itu lebih sedikit ilmunya ketimbang dirinya sendiri. Sekalipun sudah hafal Al-Quran, sekalipun sudah hafal hadis, ribuan hadis, tidak boleh dan tidak diperkenankan melihat dan memandang orang lain dengan pandangan yang hina. Bukan berarti karena seorang guru menilai dirinya lebih baik daripada muridnya. Ilmu agama tidak pernah mengajarkan diri seseorang kecuali menjadi orang yang mutawadhi, menjadi orang yang rendah hati. Orang yang semakin tinggi ilmunya, namun sikap rendah hati tidak bertambah, ini yang berbahaya. Kenapa? Karena ketika seseorang semakin tinggi ilmunya, tapi sifat rendah hati di dalam dirinya belum tertanam, berarti belum mampu untuk mengamalkan ilmunya. Kenapa? Karena hakikat daripada ilmu hanya mendidik dan mengajarkan seseorang agar menjadi pribadi yang rendah hati. Makanya Rasulullah mengatakan, innakum lataghfuluna an afdali al-ibadati tawadhu'. Sesungguhnya kalian akan melupakan ibadah yang paling utama, di antara ibadah yang paling utama yaitu ibadah berupa at-tawadhu', sikap rendah hati. Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekalipun beliau memiliki predikat seorang makhluk yang paling mulia, dari segi akhlaknya tidak pernah menyombongkan diri. Justru Rasulullah adalah orang yang paling mutawadhi. Ya, jadi memandang kepada orang lain dengan pandangan yang disertai dengan meremehkan atau merendahkan, ini hukumnya tidak boleh.
Ya, kepada seorang muslim. Kepada seorang muslim, ya, melihat dan memandang kepada seorang muslim lainnya dengan pandangan yang disertai dengan kesombongan, dengan pandangan yang disertai dengan apa? Meremehkan, merendahkan. Ini hukumnya tidak boleh. Begitu juga dikarenakan orang yang dipandang orang yang nggak punya, orang yang tidak punya harta. Allah Subhanahu wa taala sebagian hambanya dikehendaki oleh Allah menjadi orang yang kaya. Dan sebagian lainnya tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang kaya, orang yang biasa-biasa aja. Pasti dan tidak ada keraguan sama sekali bahwa apapun yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada makhluknya ada hikmahnya. Apa di antara hikmahnya? Agar orang ketika diberikan nikmat oleh Allah lebih daripada orang lain, mestinya bersyukur. Mestinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada nikmat yang diberikan kepada orang lain. Karenanya Rasulullah pernah bersabda dalam hadisnya, jika salah seorang di antara kalian melihat orang lain dalam urusan harta dunia, maka lihatlah kepada orang yang lebih rendah darinya. Ya. Karena seandainya melihat kepada orang yang lebih tinggi darinya, maka akan menilai bahwa nikmat Allah yang telah ia terima sangat kecil, sangat sedikit. Dan orang-orang yang benar-benar mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada dirinya dengan syukur yang wajib, itu sangat sedikit. Syukur itu ada dua, ada syukur yang wajib, ada syukur yang sunnah. Kalau kita mendapatkan nikmat dari Allah, semisal kesehatan, keluasan harta, ya, hidup mewah, kemudian kita mengatakan alhamdulillah, mengucapkan alhamdulillah semacam ini hukumnya sunnah. Sedangkan syukur yang wajib adalah ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita gunakan untuk dalam hal yang memang diizinkan oleh Allah. Kita diberikan nikmat bisa melihat gimana cara mensyukuri nikmat berupa bisa melihat ini, memandang mata ini. Tidak kita pergunakan kecuali melihat kepada hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah untuk dilihat. Kita diberikan nikmat oleh Allah berupa telinga. Bagaimana cara mensyukurinya? Tidak kita gunakan kecuali hanya mendengarkan hal-hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan nikmat tangan. Bagaimana kita mensyukurinya? Tidak kita pergunakan kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya pun orang itu sering mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah, tapi senantiasa pandangannya tidak dijaga, melihat kepada perkara haram, tangannya tidak dijaga, melakukan perkara haram, maka orang tersebut belum dikatakan bersyukur dengan syukur yang wajib. Belum dikatakan syukur dengan syukur yang wajib. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qalilum min ibadiyasy syakur." Sangat sedikit orang-orang yang syakur. Orang-orang yang syakur. Siapa itu syakur? Orang yang paling bersyukur. Orang yang senantiasa konsisten dalam menjaga apa yang diberikan oleh Allah, mulai dari jiwa raganya ataupun nikmat-nikmat lainnya selalu dijaga. Tidak ia gunakan kecuali dalam hal yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang ada pada kita, ya, semua yang ada pada kita tanpa ada yang dikecualikan, hakikatnya bukan milik kita. Hakikatnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan milik kita,
sejatinya, maka pasti suatu saat kelak di akhirat nanti apa? Akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diminta oleh pemilik sejatinya yaitu Allah. Apapun yang ada pada kita, entah itu ilmu, entah itu harta, entah itu kedudukan, entah itu apa kesehatan, usia dan yang lainnya, semuanya itu apa akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Allah berfirman, "Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita ingat kepada perkataan Sayyidina Ali, insyaallah seseorang itu tidak akan sombong. Apa kata Sayyidina Ali? Manusia itu awal mulanya hanya berupa nutfah. Awal mulanya hanya berupa air sperma. Sesuatu yang hina. Ya. Diberi saja orang tidak mau. Melihat saja sudah merasa jijik. Manusia awal mulanya nutfah. Air mani. Kemudian sperma itu keluar dari lubang kencing. Kemudian ketika terlahir, manusia itu keluar dari lubang kencing juga. Kemudian ketika meninggal, berupa bangkai. Ya, jadi awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Kata beliau, kata Sayyidina Ali, manusia itu apa? Awwaluhu nutfah wa akhiruhu jifah. Pertamanya, awal mulanya apa? Hanya berupa nutfah, air sperma. Sesuatu yang hina. Kemudian berakhir dalam keadaan apa? Jifa, bangkai. Jadi janganlah kita menyombongkan diri. Tidak boleh kita melihat orang lain dan menilai orang lain masih di bawahnya. Tidak boleh. Tidak boleh menilai itu ilmunya masih lebih sedikit dari saya. Oh itu orangnya lemah, orangnya tidak sehat, orangnya sakit-sakitan, saya lebih sehat, saya lebih bagus kesehatannya. Ya, melihatnya dengan penglihatan, dengan pandangan yang disertai dengan kesombongan. Ini tidak boleh. Hakikat apa yang ada pada kita itu bukan milik kita. Lalu apa yang kita sombongkan? Lalu apa kita sombongkan? Kalau kita meninggal, kalau sudah kita terpisah dengan dunia ini, satu pun tidak akan dibawa kecuali amalnya. Rasulullah, Nabi kita pernah bersabda bahwasannya yatba'ul mayyita thalathatun. Ya. Yatba'u ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Mayit itu akan diikuti oleh 3 perkara. Keluarganya, amalnya, ya, dan juga hartanya. Tetapi ketika dibawa ya, ke kuburan, 2 hal akan kembali, 2 perkara akan kembali. Satu yang akan tetap. Yabqa amaluhu, amalnya yang hanya akan bersamanya. Amal perbuatannya selama di dunia itu yang hanya akan bersamanya. Sedangkan wayarji usnan, sedangkan 2 perkara itu akan kembali, tidak akan dibawa. Siapa? Ahluhu, keluarganya, wa maluhu, dan juga hartanya. Hartanya akan ditinggalkan. Istri yang tercinta yang dulunya selalu ia jaga tidak akan dibawa. Anak yang ia sayangi tidak akan dibawa. Harta dan yang lainnya. Jadi hanya amal yang akan dibawa ke alam kubur, ke dalam kubur. Oleh karenanya, carilah bekal yang terbaik demi keselamatan akhiratnya. Bekal yang paling baik adalah takwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa."
Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian apa? Berbuat bekal. Memperbanyak bekal. Dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan menjalankan segala perintah dan menjauhi segala yang dilarang, tentunya itu semuanya akan kita peroleh kalau kita didasari, kalau kita memiliki ilmu agama. Baik. Kemudian selanjutnya tentang maksiat mata adalah wan nawaru fi baitil ghairi bi ghairi idnihi aw syai'in akhfahu kadzalika. Termasuk maksiat mata adalah memandang kepada rumah milik orang lain. Ya. Memandang, melihat rumah orang lain. Artinya memandang kepada sesuatu yang sekiranya pemilik rumah itu tidak senang dan tidak suka untuk dilihat. Keharaman ini berlaku, hukum haram ini berlaku kalau tidak mendapatkan izin pemilik rumah. Ya. Jadi termasuk maksiat mata adalah ketika seseorang memandang kepada rumah milik orang lain. Maksudnya memandang kepada rumah milik orang lain itu maksudnya bagaimana? Kepada sesuatu, kepada barang yang ada di dalam rumah itu misalnya, yang sekiranya pemilik rumah itu tidak suka dan tidak senang. Semisal apa yang kira-kira pemilik rumah itu tidak suka dilihat. Seandainya orang itu apa? Dalam keadaan di rumahnya misalkan apa? Buka auratnya, kemudian ada putrinya, ada anaknya misalkan. Kan tidak suka dan tidak senang ada orang melihat ke bagian dalam rumah itu. Ya. Tidak boleh. Atau barang-barang yang ada dalam rumah. Bisa saja ada orang yang tidak suka dilihat-lihat barang yang ada dalam rumah. Mungkin saja ada orang yang itu tidak suka ada salah satu barang yang ada dalam rumahnya itu apa? Dilihat oleh orang lain, tidak suka. Lalu ada orang memaksakan diri mengintip, melihat. Ya, ini hukumnya haram. Jelas keharaman ini kapan? Kalau tidak diberikan izin oleh pemilik rumah. Pokoknya melihat kepada sesuatu yang ada di dalam rumah yang kebiasaannya orang pemilik rumah itu terganggu, merasa tidak nyaman. Ya. Itu tidak boleh. Seperti ada orang semisal apa? Melihat dari sela-sela pintu ngintip dari pintu ada lubang di celah rumah ini apa yang ada rumah diintip, maka hukumnya boleh bagi pemilik rumah apa untuk mencolek matanya. Hukumnya boleh, tidak berdosa. Nah, jadi tidak boleh untuk kita apa melihat-lihat, memandang kepada bagian dalam rumah yang sekiranya orang itu pemilik rumah itu tidak suka. Bisa saja
dalam rumah itu ada putrinya atau ada istrinya. Nah, kemudian ya, pada sesuatu yang pemiliknya itu tidak suka ada orang lain melihatnya. Saya ulang, begitu juga tidak boleh melihat kepada barang milik seseorang kalau seandainya pemilik barang itu tidak suka dilihat-lihat oleh orang lain. Barang apapun, kalau seandainya pemiliknya itu tidak suka, maka jangan bagi yang lain itu mencoba-coba untuk kepo, untuk pingin tahu sekali. Nah, ini yang sering terjadi biasanya. Jadi kalau ada barang, ada bungkusan, ada plastik, di dalamnya berisi apa, kalau tidak mendapatkan seizin pemiliknya, maka kita tidak boleh, tidak diperkenankan. Ya, tidak diperbolehkan. Kecuali dapat izin. Pokoknya barang apapun, tidak boleh kita melihatnya ya kalau tidak diizinkan oleh pemiliknya. Jadi kalau melihat sesuatu yang sekiranya pemiliknya itu tidak suka dan tidak senang ada orang lain melihatnya, maka bagi orang lain itu tidak boleh memandangnya, melihatnya. Nah, adapun untuk kemaslahatan, adapun untuk kebaikan orang lain, semisal ada barang-barang milik seorang anak, ya, ada barang-barang yang itu milik sang anak, katakan HP misalnya, boleh enggak menelusuri dan mengecek bagi seorang bapak atau seorang ibu? Maka walaupun tanpa seizin anak itu boleh, demi kemaslahatan akhlak anak itu. Ya, jadi seorang bapak dan seorang ibu mengecek barang-barang milik seorang anak, katakan HP, tapi dalam rangka memperbaiki akhlak anak itu, walaupun tanpa ridho dan seizin anak itu, hukumnya boleh. Semisal apa? Dikhawatirkan ada hal-hal yang mengantarkan anak itu kepada kemaksiatan, kepada kerusakan, maka hukumnya boleh. Ini bagi seorang bapak. Adapun bagi seorang ustadz, adapun bagi seorang guru, seorang murid, seorang guru, seorang pengajar, seorang pendidik. Kalau tadi kan seorang bapak atau seorang ibu. Kalau seorang guru atau seorang pendidik, kapan bolehnya? Kalau seandainya sudah ada muncul tanda-tanda kerusakan. Apabila sudah ditemukan tanda-tanda ya dari seorang murid, dari seorang anak itu kok ada muncul yang sudah tidak bagus akhlaknya atau perilakunya, sudah mulai nampak tanda-tanda yang menunjukkan kerusakan, maka boleh bagi seorang guru atau seorang pendidik untuk melihat barang milik seorang anak itu. Kalau belum ada tanda-tanda, nggak boleh. Kalau belum ada tanda-tanda, hukumnya tidak boleh. Belum ada tanda-tanda yang menunjukkan rusaknya akhlak, buruknya akhlak misalnya, maka tidak boleh dan tidak diperkenankan bagi seorang guru atau seorang pengajar untuk mengecek dan melihat barang milik anak itu. Ya, baik. Ya, ini tentang masalah penjelasan terkait masalah maksiat mata yang terakhir, yaitu melihat rumah milik orang lain tanpa seizinnya, melihat sesuatu yang sekiranya pemilik rumah itu tidak suka dilihat ataupun tidak nyaman kalau tanpa seizinnya.
Kemudian juga melihat sesuatu milik orang lain yang sekiranya pemilik barang itu tidak suka dilihat-lihat oleh orang lain, kecuali dapat izin dari pemilik barang itu. Ini hukumnya boleh. Insya Allah di pertemuan berikutnya, ya insya Allah di minggu depan, karena besok saya insya Allah ada halangan, insya Allah akan diisi dari sisi pertama sampai sisi kedua, dan akan menjaga dan mengantarkan kita, dan kita termasuk oleh Allah dikehendaki oleh orang-orang yang berilmu serta mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Mari kita tutup sesi pertama ini dengan tahlil dan sholawat serta istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ughfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Saya ambil alih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu wasallam ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum faj'alul hazna in syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil niyyati wal qawli wal amal. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena hingga saat ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus mendengarkan kajian-kajian ilmu agama, untuk terus murajaah ilmu agama, dikarenakan hal ini merupakan nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salamullah semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab yang kita kaji maksudnya, yaitu kitab Mursyidul Hair fi Halli Al-Fazi Risalah Ibnu Asakir. Sebuah kitab yang matanya dinisbatkan kepada Al-Imam Ibnu Asakir, kemudian yang disyarahi oleh guru kita Syekh Samir Al-Qadhi hafizahullah ta'ala. Bagi yang punya kitab ya silahkan dibuka. Di halaman 29 ya.
yaitu perkataan muallif la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yus'alu, Allah Ta'ala tidak dipertanyakan amma yaf'al, tentang sesuatu yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, dan merekalah ya para hamba di sini yang akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, maksudnya di sini apa? Kita tidak diperbolehkan, ya kita selaku seorang hamba tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan dalam ajaran Islam untuk berprotes, ya, untuk protes terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan nanti ya seorang hamba di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban tentang apa yang telah dia lakukan, ya, tentang semua hal yang pernah dia yakini, yang pernah dia lakukan, yang pernah dia katakan, ya, semuanya ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang hamba mengeluarkan sebuah perkataan kecuali dicatat oleh malaikat raqib dan atid. Akan dimintai pertanggungjawaban nanti. Riwayat yang lain Allah Ta'ala juga berfirman, innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, dan penglihatan, wal fu'ada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, maka hendaknya kita berpikir sebelum menggunakan mata kita, kita pikirkan dulu. Nah, ini mata kita gunakan untuk melihat apa? Ingin melihat sesuatu, ya, dipikir dulu, mata ini mau digunakan untuk melihat apa. Demikian juga kaki kita ini mau digunakan untuk melangkah kemana. Demikian juga tangan kita mau kita gunakan untuk ngapain. Demikian juga telinga kita mau mendengarkan apa. Ya, demikian juga mulut kita mau digunakan untuk ngomong apa. Nah, ini harus kita pikirkan. Nah, sebelum kita menggunakan seluruh nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita ini, kita hendaknya dipikirkan dulu. Ini akan saya lakukan ini benar atau tidak, halal atau tidak, haram atau tidak. Nah, kemudian bisa ini bertentangan dengan iman atau tidak. Kalau semuanya memang tidak dilarang, tidak diharamkan, tidak bertentangan dengan iman, boleh dilakukan, ya silahkan dilakukan, tidak masalah. Tetapi kalau samanya itu bertentangan dengan hukum syara, dengan hukum Islam, ingat, ya, kalau samanya nafsu kita mengajak kita untuk melakukan hal yang dilarang oleh agama, ingatkan nafsu kita, ingatkan diri kita, nafsu kita, bahwasanya Allah Ta'ala tidak samar darinya apapun.
Ya. Allah Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu. Allah Ta'ala melihat kita. Ya. Setiap perbuatan maksiat kecil apapun di tempat yang sepi apapun, tidak ada orang yang melihat pun Allah Ta'ala mengetahui kita bahwa kita melakukan perbuatan maksiat, perbuatan itu dicatat oleh para malaikat. Makanya di sini perlu kita berpikir, merenung. Inilah fungsinya kita apa? Muhasabah juga nanti. Ya, muhasabah. Jadi, luangkan waktu agar kita bisa muhasabah, introspeksi diri. Dengan kemudian terlena dalam perbuatan maksiat gitu ya. Nah, kita terus berdoa pada Allah Ta'ala agar dijauhi dari perbuatan maksiat. Ya, berdoa agar dijauhkan dari perbuatan maksiat. Berdoa agar dipermudahkan untuk melakukan ketaatan. Jangan lupa itu. Jangan lupa. Karena yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan ketaatan itu Allah. Nah, yang memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan maksiat itu juga Allah Ta'ala. Hanya kita mohon kepada Allah Ta'ala agar dijauhkan dari perbuatan maksiat, terus dijauhkan dari perbuatan maksiat dan diberikan kekuatan untuk melakukan ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Asy-syarhu, nah syarahnya annahu la yu'taradu alaihi fi fi'lihi wa la yus'alu. Artinya tidak boleh protes, tidak boleh memprotes Allah Ta'ala dalam perbuatannya. Wala yus'alu, dan tidak dipertanyakan ya Allah Ta'ala tentang perbuatannya. Ini ya, jadi kita itu sebesar apapun musibah yang menimpa kita, walaupun bertubi-tubi, ya, walaupun musibah itu bertubi-tubi terhadap kita, datang musibah, ya kena selesai kena musibah yang lain. Selesai dari musibah langsung kena musibah yang lain terus. Itu seperti itu. Walaupun musibahnya begitu banyak, begitu besar, yang menghabiskan seluruh harta kita, menghabiskan orang-orang yang kita cintai. Nah, ini kita tidak boleh protes terhadap Allah Ta'ala. Tidak boleh protes terhadap Allah Ta'ala. Dan yang kita miliki adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan begitu. Kita pasrahkan kepada Allah Ta'ala kan. Ini kita milik Allah. Ya terserah Allah mau diapain kita, kan begitu bahasanya. Hanya kita pasrah kepada Allah Ta'ala. Kemudian harta yang kita punya itu kan juga milik Allah Ta'ala. Mau diapakan semua pemiliknya ya terserah, yaitu Allah Ta'ala. Nah, cuma kita memang terus berdoa kepada Allah agar diberikan, agar terus diistiqomahkan dalam kebaikan, agar dipermudahkan urusan dunia akhirat kita, agar dijauhkan dari mara bahaya. Tidak apa-apa berdoa seperti itu. Tapi seandainya kita tertimpa oleh mara bahaya dan semacamnya, kita tidak boleh protes terhadap Allah Ta'ala. Tidak boleh protes terhadap Allah. Bahkan protes ini merupakan dosa yang mengeluarkan orang dari Islam. Ya, protes ini dosa yang mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Itu dia. Jadi iblis itu nama aslinya siapa? Azazil, ya. Nama asli daripada iblis itu Azazil. Sebelum diusir dari surga,
sebelum melakukan kekufuran, itu namanya azazil. Kemudian ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, sebagaimana juga Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Jadi ketika Allah Ta'ala memerintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, semua para malaikat sujud. Karena memang para malaikat itu kan, sebagaimana kata para ulama ahli sunnah wal jamaah, majbuluna ala ta'atillah. Lam ya, jangan bukan ra. Majbuluna ala ta'atillah. Mereka itu mempunyai kehendak. Ini makna dari majbul. Majbul. Ini makna kehendak ya. Makna dari majbuluna ala ta'atillah. Mereka para malaikat mempunyai kehendak. Tetapi mereka ya tidak memilih kecuali ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk sujud kepada Nabi Adam, itu mereka sujud penghormatan. Di sujudnya itu sujud biasa, meletakkan dahi ke tanah. Ya, tapi sujudnya ini adalah sujud penghormatan, dan itu hukumnya boleh pada waktu itu, tapi haram pada syariat kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali iblis. Iblis tidak mau sujud. Iblis tidak mau sujud. Malah protes terhadap Allah Ta'ala. Ini dia. Protes terhadap Allah Ta'ala. Dosa protes inilah ya yang mengeluarkan iblis itu dari agama Islam. Ya, dosa protes inilah yang bisa yang membatalkan keimanannya iblis tadi itu, Azazil itu. Ketika ditanya kenapa tidak mau sujud, katanya apa? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Katanya ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kok saya, di sini kalau bahasa kita ya, saya kok mau sujud ke Nabi Adam? Ini enggak mau lah, gitu kan. Katanya apa? Ana khairun minhu, saya ini lebih baik daripada Nabi Adam. Ngapain saya sujud kepada Nabi Adam? Saya ini lebih baik daripada Nabi Adam alaihissalam. Daripada Nabi Adam. Khalaqtani min nar. Engkau ya Allah menciptakan aku dari api. Sedangkan engkau menciptakan Nabi Adam dari tanah yang bercampur dengan air. Enggak mau saya sujud. Begitu bahasanya. Saya lebih baik kok daripada dia. Dikarenakan protes inilah, gitu ya. Dikarenakan protes inilah iblis ini atau Azazil ini kemudian keluar dari imannya, ya, batal Islamnya, kemudian diusir dari surga. Dan sejak itu kemudian dia disebut dengan iblis. Disebut dengan iblis. Iblis ini maksudnya adalah ublisa anil haq, yaitu dijauhkan dari kebenaran. Ublisa an rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu iblis maknanya. Makanya di sini kita itu tidak diperbolehkan protes kepada Allah Ta'ala atas apapun yang menimpa kita. Tidak boleh. Dan perlu ingat, tidak ada satupun dari malaikat yang protes terhadap Allah. Ya, tidak ada satupun para malaikat yang protes terhadap Allah Ta'ala. Kalau ada yang bilang para malaikat protes kepada Allah, itu perkataan tidak benar. Nah, itu perkataan menyimpang. Karena para malaikat itu jangankan protes terhadap Allah Ta'ala yang merupakan kekufuran. Jangankan mau protes terhadap Allah Ta'ala yang merupakan kekufuran. Mau melakukan maksiat pun enggak.
para malaikat itu terjaga dari perbuatan maksiat. Majbuluna ala taatillah. Mereka itu tidak memilih, mereka mempunyai kehendak tetapi mereka tidak menghendaki kecuali ketaatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Sedangkan dalam Al-Qur'an, perkataan para malaikat ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menciptakan Nabi Adam alaihi salam, ketika Allah taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, ya. Dan ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Malaikat bilangnya apa? Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, ini kalau letter-letternya, mereka berkata, para malaikat berkata, ya Allah, apakah engkau ingin menjadikan, apakah engkau akan menciptakan di muka bumi orang yang akan melakukan kerusakan di muka bumi, orang yang mengalirkan darah di muka bumi. Nah ini kalau di tafsir itu dijelaskan ya, dari mana para malaikat itu kok bilang kok tahu begitu ya bahwa mereka itu akan melakukan kerusakan manusia, kemudian mengalirkan darah, ya, terjadi pembunuhan. Itu dibahas sama ulama-ulama tafsir di kitab mereka. Cuma yang saya ingin katakan di sini apa? Ketika para malaikat mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima, ini bukan protes terhadap Allah taala. Jadi kalau ada orang yang mengartikan ayat ini para malaikat protes terhadap Allah taala, itu penafsiran yang salah. Ya, itu penafsiran yang salah. Jangan diikuti penafsiran yang kayak gitu. Ini para ulama mengatakan ketika malaikat mengatakan ataj'alu fiha, apakah engkau akan menciptakan, ya ini letterletnya ya, apakah kamu akan menciptakan orang yang akan mengalirkan darah, melakukan kerusakan di muka bumi? Maksudnya di sini apa? Malaikat itu bertanya tentang hikmahnya. As-su'al anil hikmah. Pertanyaan tentang hikmahnya. Apa hikmah? Nah, di sini. Jadi para malaikat itu ingin tahu hikmah Allah Subhanahu wa taala akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi itu apa? Ingin tahu hikmahnya, bukan malaikat memprotes Allah taala. Ya, bukan malaikat protes terhadap Allah taala. Tidak mungkin, tidak mungkin malaikat protes terhadap Allah taala. Jangankan protes terhadap Allah yang merupakan kekufuran, maksiat kecil pun ya malaikat itu tidak melakukannya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak akan pernah bermaksiat terhadap apa yang Allah perintahkan, dan mereka pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah taala. Baik, kita lanjutkan kitabnya ya. Wa ammal ibadu fayus'alun. Sedangkan para hamba mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Li'annahu al-malikul haqiqiyyu likulli syai'in. Ya, Allah taala tidak boleh diprotes ya. Dikarenakan Allah taala adalah pemilik segala sesuatu. Ya, Allah taala pemilik hakiki segala sesuatu. Wala yusyarikuhu fi mulkihi ahadun, dan tidak ada seorang pun yang bisa menyekutui Allah taala dalam kekuasaannya. Yamlikul ibada wa ma malakahum,
yamlikul ibada wa ma mallakahum, dan Allah Ta'ala memiliki para hamba dan sesuatu yang dimiliki oleh para hamba. Gampangnya seperti itu ya. Saya terjemahkan bahasanya. Jadi Allah Ta'ala tidak boleh diprotes ya, dikarenakan Allah Ta'ala itu adalah pemilik hakiki terhadap segala sesuatu. Allah Ta'ala yang memiliki para hambanya, dan apapun dan segala sesuatu yang dimiliki oleh para hambanya ini adalah milik Allah Ta'ala. Wa huwa yaf'alu fi mulkihi ma yasha, dan Allah Ta'ala melakukan apapun yang ia kehendaki pada kekuasaannya. Jadi di muka bumi ini ya, semuanya ini adalah kekuasaan Allah Ta'ala. Maka terserah Allah Ta'ala ya, maka terserah Allah Ta'ala untuk melakukan apapun bagi bumi ini. Ya, seperti itu. Sedangkan pemilikan kita terhadap barang-barang yang kita miliki ini namanya milkun majaziyun. Milkun majaziyun, kepemilikan yang majazi, bukan hakiki. Kalau secara hakikatnya yang kita miliki itu adalah milik Allah Ta'ala. Tetapi memang kita punya hak milik ya di sini ya. Tetapi miliknya kita ini, hak milik kita ini adalah milkun majazi, bukan hakiki. Dikarenakan pemilikan kita ini adalah milkun majazi, maka tidak boleh bagi kita untuk menggunakan harta kita ini kecuali dalam hal-hal yang diperbolehkan dalam ajaran Islam. Jadi bukti bahwasanya pemilikan kita ini hanya majazi saja, bukan kepemilikan secara hakiki. Apa buktinya? Buktinya kita ini tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan untuk menggunakan uang kita, contohnya ini ya, kecuali pada hal-hal yang diperbolehkan dalam agama Islam. Contohnya itu memang milik kita secara hakiki, saya boleh-boleh saja mau diapain ya uang kita. Tapi dikenakan ini pemilikan majazi, ya tidak diperbolehkan bagi kita menggunakan uang kita pribadi dalam hal-hal yang tidak diperkenankan dalam Islam. Contohnya, kita pegang uang 100.000, ini tidak boleh dalam Islam, haram dalam Islam. Kita sobek uang itu sehingga tidak bisa digunakan lagi. Itu haram itu. Kita ambil duit kita 100.000 contohnya ya, itu kita sobek gitu sampai tidak bisa digunakan lagi. Demikian pula contohnya, demikian pula kalau punya mobil. Jadi kita ambil mobil kita hancurkan pakai palu. Ini juga tidak boleh. Ini juga tidak boleh. Walaupun itu mobil kita. Kenapa? Karena ini namanya itlaful mal. Itlaf al-mal, merusak harta. Dan merusak harta dengan cara seperti ini hukumnya haram. Ini menandakan bahwasanya kepemilikan kita terhadap barang-barang yang kita punya ini bukanlah milkun hakiki, tetapi itu adalah milkun majazi. Ya, seperti itu. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah Subhanahu wa taala memiliki segala sesuatu ini dengan kepemilikan yang hakiki, bukan majazi seperti kita. Oleh karena itu, ya, apapun yang diciptakan oleh Allah Ta'ala, yang dilakukan oleh Allah Ta'ala, kita tidak boleh protes. Dan itu bukan suatu kezaliman bagi Allah Ta'ala. Kalau memberikan penyakit pada kita, Allah mewafatkan orang yang kita cintai, memberikan musibah kepada kita, itu bukan suatu kezaliman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak bisa. Ya, tidak bisa dibayangkan Allah Ta'ala itu zalim. Begitu. Tidak masuk akal kalau kita bilang Allah zalim. Kalau dikatakan
Tidak masuk akal kalau dikatakan Allah zalim, itu tidak masuk akal. Makanya di sini beliau mengatakan, lanjut ini dari kitabnya, walidzalika, yang di atas ya, walidzalika la yutasawwaru minhu zulmu. Oleh karena itu tidak bisa dibayangkan kezaliman bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk sekedar mengingatkan ya, kalau ada yang tidak dipahami dari pelajaran kita ya, bukan kemana-mana, bisa ditulis di ruang chat ini. Nanti kita kaji bersama-sama. Walidzalika la yutasawwaru minhu zulmu, oleh karena itu maka tidak bisa dibayangkan kezaliman bagi Allah taala, li'annahu hakimun la yad'ul umura fi ghairi mawadhi'iha, dikarenakan Allah taala maha bijaksana, ya, la yad'ul umura, Allah taala tidak meletakkan perkara-perkara fi ghairi mawadhi'iha, pada selain tempatnya. Di zulm itu atau kezaliman itu, salah satu definisinya itu apa? Meletakkan perkara bukan pada tempatnya. Jadi kalau ada yang meletakkan perkara bukan pada tempatnya, maka itu orang itu zalim. Meletakkan perkara, urusan bukan pada tempatnya, berarti orang itu zalim. Allah Subhanahu wa taala Hakim, maha bijaksana. Yad'ul umura fi mawadhi'iha. Allah taala meletakkan perkara-perkara pada tempatnya masing-masing. Ya, meletakkan perkara pada tempatnya masing-masing. Nah, dikarenakan Allah taala Hakimun, ya, maka maha bijaksana, maka tidak bisa dibayangkan Allah taala itu melakukan kezaliman, dikarenakan kezaliman itu meletakkan perkara bukan pada tempatnya, artinya tidak bijaksana. Jadi orang yang tidak bijaksana itu zalim. Sedangkan Allah taala maha bijaksana, maka tidak bisa dibayangkan Allah taala sebagai zat yang zalim. Nah, wa li'anna az-zulma yutasawwaru mimman lahu amirun wa nahin kal ibad. Idz zulmu huwa mukhalafatu amri wan nahyi. Dan dikarenakan kezaliman juga apa? Yutasawwaru, dapat dibayangkan, mimman lahu amirun, bagi seseorang yang mempunyai sesuatu yang memerintahnya, wanahin, dan sesuatu yang melarangnya, kal ibadi, seperti para hamba. Jadi ini ya, tadi kezaliman itu dapat kita nisbatkan kepada siapa? Nah, bisa kita nisbatkan kezaliman itu bagi seseorang yang kena perintah. Nah, ini dia. Yang juga kena larangan. Artinya ada yang memerintahnya dan juga ada yang melarangnya. Maka sesuatu yang yang ada melarangnya, yang kena larangan, yang kena perintah, nah, sesuatu inilah yang kemudian bisa dinisbatkan kepadanya, bisa dinisbatkan kepadanya kezaliman. Jika dia itu kayak kita lah, para hamba ini kan, kita semuanya, kita ini mempunyai apa? Ada yang memerintahkan kita, ada yang melarang kita, yaitu Allah Ta'ala. Jadi seandainya kita melakukan perbuatan haram,
Ya, berarti kita zalim dikarenakan kita melanggar larangan. Seandainya kita tidak sholat, maka kita zalim. Ini kenapa? Tidak melakukan yang diperintahkan. Nah ini, jadi para hamba seperti kita inilah, ya seperti kita inilah yang bisa dinisbatkan kepadanya sebuah kezaliman. Ya, ada yang dikarenakan kita ini ada yang merintahkan dan ada yang melarangnya. Izi zulmu, ini definisi zalim yang lainnya. Dikarenakan kezaliman itu huwa mukhalafatu amri, yaitu menyalahi perintah, wa nahyi man lahul amru wan nahyu, dan larangan zat yang mempunyai hak untuk melarang dan memerintah. Jadi kezaliman itu adalah menyalahi perintahnya zat yang berhak untuk memerintahkan kita. Ya, melanggar larangan zat yang berhak untuk melarang kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman. Sedangkan Allah taala itu tidak ada yang memerintahnya. Ya, Allah taala tidak ada yang melarangnya. Nah, makanya di sini kezaliman itu tidak bisa dibayangkan terhadap bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dinisbatkan kepada Allah taala. Dikarenakan tidak ada yang merintahkan Allah dan tidak ada yang melarang Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika yus'alul 'abdu lima fa'alta kadza. Oleh karena itu seorang hamba itu akan dimintai pertanggungjawaban, ditanyakan kan, lima fa'alta kadza, kenapa kamu melakukan ini? Wa lima fa'alta kadza, kenapa kamu melakukan ini? Atau menanya lagi apa? Lima lam taf'al kadza, kenapa kamu tidak melakukan ini? Jadi ini ya, jadi seorang hamba dikarenakan jika dia contohnya ya tidak melakukan sholat wajib teman, bisa dikatakan kepadanya lima lam tusalli, kenapa kamu tidak sholat? Kalau maunya dia minum khamar kan, lima tasrabul khamar, kenapa kamu minum khamar? Tidak bisa kayak gitu, karena itu minum khamar larangan, kemudian dia lakukan. Salat itu kewajiban, ternyata dia tinggalkan. Kama jaa fi hadits Tirmidzi, ya sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'. Tidaklah dua kaki seorang hamba akan berpindah dari satu mauqif ke mauqif yang lain di hari kiamat nanti. Maksudnya tidaklah seorang hamba akan berpindah dari satu mauqif ke mauqif yang lain nanti di hari kiamat hatta yus'ala an arba', sampai dia itu ditanyakan tentang 4 perkara. Ini ada sedikit perbedaan, tapi tidak apa-apa. Baca yang di layar tadi. Akan dipertanyakan tentang apa? An umurihi fima afna, tentang umurnya. Akan ditanyakan nanti di akhirat tentang umurnya, dia habiskan untuk apa? Umur 60 tahun, kamu habiskan untuk apa? Digunakan untuk ketaatan, digunakan untuk melakukan kewajiban, apa justru sebaliknya? Apa justru kita menggunakannya untuk hal yang diharamkan? Ini akan dipertanggungjawabkan. Kalau ternyata umur kita habiskan untuk melakukan ketaatan, kewajiban, maka kita akan menjadi orang yang selamat. Tapi kalau kita gunakan umur kita, habiskan umur kita untuk memuaskan hawa nafsu kita, melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah, menjauh dari perbuatan-perbuatan kewajiban, maka
Jika kita tidak diampuni oleh Allah Ta'ala, kita akan celaka nanti di akhirat. Makanya diperhatikan, umur kita ini kita gunakan untuk apa? Jangan sampai kita itu menukar kehidupan yang sementara ini, ya, menukar kehidupan yang menggunakan umur yang sementara ini untuk melaksanakan untuk memuaskan hawa nafsu kita, tidak memperhatikan undang-undang Islam dan mengorbankan hidup di akhirat kita yang akan kekal di sana. Ini orang yang seperti ini orang yang tidak cerdas. Orang yang seperti ini adalah orang yang bodoh. Ya. Karena Rasulullah itu mengatakan al-qayyisu man dana nafsah. Nah, orang yang cerdas itu orang yang memerangi hawa nafsunya. Wa 'amila lima ba'dal maut, dan dia melakukan amalan untuk kehidupan setelah dia meninggal. Artinya kalau Anda melakukan seperti ini berarti dia bukan orang cerdas, kan begitu. Mafhumnya kan begitu. Jadi orang yang cerdas itu kata Rasulullah orang yang memerangi hawa nafsunya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang melakukan amalan untuk mempersiapkan kehidupan, ya, di alam kubur dan di akhirat nanti. Nah, ini orang yang cerdas. Berarti kalau orang yang tidak melakukan seperti ini bukan orang cerdas namanya. Kebalikannya apa itu? Ya bodoh. Nah, di sini perlu kita perhatikan. Jangan sampai kita ini menjadi orang yang bodoh. Dalam artian tidak mau mikir untuk akhirat kita. Ini kita pikirkan hanya perut saja. Ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Akan ditanyakan juga wa an jasadihi fima ablah. Akan dipertanyakan juga tentang jasadnya. Dia gunakan untuk apa? Tangan kita digunakan untuk apa? Memegang yang haram. Mata kita gunakan untuk apa? Melihat yang haram. Kaki kita gunakan untuk melangkah ke mana? Melangkah untuk melakukan haram. Mulut kita gunakan untuk apa? Mengucapkan hal yang haram. Semuanya ini akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Semuanya akan dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat. Bahkan kaki kita akan memberikan persaksian. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wa tashhadu arjuluhum, dan kaki-kaki mereka akan memberikan persaksian bima kanu yaksibun, ya, tentang apa yang telah mereka lakukan ketika di dunia. Kaki kita akan memberikan persaksian nanti di akhirat. Apa yang telah kita lakukan di dunia ini dengan kaki kita. Demikian juga tangan kita, demikian juga anggota tubuh yang lainnya. Makanya di sini jangan sampai menjadi saksi nanti di akhirat bahwasanya kita ini melakukan hal-hal yang diharamkan, menggunakan kaki untuk yang diharamkan. Kemudian tangan bersaksi juga bahwasanya kita menggunakan tangan kita pada hal yang diharamkan. Demikian juga mata kita jangan sampai bersaksi nanti di akhirat bahwasanya mata ini digunakan untuk yang diharamkan. Bagaimana caranya? Kita gunakan semua anggota tubuh ini untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Ta'ala dan menjauhkannya dari hal-hal yang diharamkan. Ya, seperti itu. Kita harus mikir itu. Kita harus mikir, membentengi kita. Jangan sampai hawa nafsu mengalahkan kita. Jangan sampai setan bisa mempengaruhi kita. Kita ini tidak lama di dunia ya. Paling ya 60 tahun, ya kan? Paling ya lebih-lebih ya 70 tahun, ya enggak ya 80 tahun kan begitu. Nanti di kubur itu kita tidak tahu berapa ratus tahun itu akan di kuburan. Nanti kalau sudah di hari kiamat, misalnya sudah dibangkitkan lagi dari kuburan, setelah itu tidak ada kematian lagi, sudah. Kalau tidak sengsara selamanya, ya bahagia selamanya. Nanti di akhirat itu ya. Maksudnya ya kalau dia beriman kalau dia orang yang baik akan bahagia selamanya, kalau dia orang kafir akan sengsara selamanya.
Ya, kalau orang mukmin yang namanya pelaku maksiat ya bisa saja disiksa terlebih dahulu kemudian dimasukkan surga. Ya, maksud saya nanti di akhirat itu tidak ada tempat ketiga. Di surga itu hanya di akhirat itu hanya surga dan neraka. Ya, kalau kita min ahlil jannah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita dimasukkan ke surga, kita bersyukur kepada Allah. Kalau ternyata nanti di akhirat kita dimasukkan ke dalam neraka, ya fala talumanna illa nafsak, maka jangan sampai jangan mencela siapapun kecuali diri kita sendiri. Ya, makanya di surga di akhirat itu tidak ada tempat ketiga. Kalau enggak surga neraka. Kalau orang itu masuk surga, ya kalau orang ini tidak masuk surga ya berarti masuk neraka. Kalau tidak masuk neraka ya berarti masuk surga. Kan begitu. Tidak ada tempat ketiga. Makanya setiap kita ini ingin melakukan suatu perbuatan, kita pikir dulu. Ya, kita bayangkan. Seakan-akan di depan kita ini ada surga, ada neraka. Mau langkahkan kemana kaki kita? Jalan neraka? Atau kita akan melangkahkan kaki kita kepada jalan surga? Nah, ini pentingnya bagi kita untuk selalu menggunakan akal kita, pikiran kita untuk memikir ke situ. Kita itu tidak seperti binatang ya. Maksudnya ya binatang itu bahaim maksudnya. Kita tidak seperti mereka. Kita diberikan karunia oleh Allah Ta'ala sebuah akal, pikiran. Biar kita bisa mikir. Biar kita bisa mikir. Baik, kita lanjutkan sedikit lagi. Wa an malihi min aina kasabahu. Dan akan dipertanyakan juga nanti seorang hamba tentang hartanya. Min aina kasabahu, dari mana dia mendapatkan harta itu. Wa fima anfaqahu, dan dia gunakan untuk apa? Dan dia nafkahkan untuk apa? Harta yang kita punya itu dari mana kita dapat? Dari haram, itu akan membahayakan kita. Harta yang kita punya ini kita infakkan untuk apa? Kita gunakan untuk apa? Untuk sesuatu yang haram, itu akan mencelakakan kita. Makanya di sini orang yang mempunyai harta itu ada 3 macam. 1 selamat, 2 binasa. 1 yang selamat itu bagaimana? Dia mendapatkan harta dengan cara yang halal, menggunakannya dalam hal yang halal. Ini selamat ini. Yang 2 yang celaka itu gimana? Menggunakan harta, ya, memperoleh harta dari hal yang haram, ini sudah celaka itu, mencuri. Yang ketiga, yang celaka juga, yaitu dia mendapatkan harta dari perkara yang halal, tetapi kemudian menafkahkannya di dalam yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Ini celaka juga. Makanya di sini kita betul-betul ini ya selektif. Bukan yang penting numpuk duit, bukan. Kita enggak kayak gitu. Ya, kita jangan sampai seperti itu. Kalau yang penting numpuk duit itu tamak namanya. Kita tanpa memperhatikan mana yang halal, mana yang haram, itu tamak itu. Itu bahaya itu. Ya, tidak apa-apa, hidup sederhana itu tidak apa-apa. Itu tidak akan menjadikan kita hina menurut Allah Ta'ala. Yang sederhana itu tidak akan menjadikan kita hina. Yang menjadikan kita hina itu apa? Ketika kita melanggar aturan-aturan Allah Ta'ala. Banyak harta tapi dari apa? Dari riba sama mencuri. Nah itu. Walaupun banyak hartanya, jadi kenikmatan yang akhirnya itu adalah kesengsaraan, itu tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya sebuah kenikmatan, tetapi pada akhirnya itu akan berujung kepada kesengsaraan. Banyak harta, senang ketika di dunia, tapi di akhirat, karena hartanya ini dari hal yang haram, masuk neraka. Nah, ini kebahagiaan yang tidak ada artinya, tidak ada gunanya.
Jadi itu ya, jadi itu satu orang yang punya harta itu satu selamat, yaitu orang yang mendapatkan dengan cara yang halal, menggunakan pada yang halal, dan dua celaka, yaitu satu yang dua ini siapa, yaitu orang yang mendapatkan harta dari cara yang haram. Yang berikutnya adalah orang yang mendapatkan dari yang halal tapi menggunakannya pada yang haram. Jangan sampai menukar kebahagiaan, jangan sampai menukar kehidupan akhirat kita hanya untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Nah, kemudian yang berikutnya, wa an ilmihi madza amila bihi, dan tentang ilmunya akan dipertanyakan juga tentang ilmunya, apa yang telah dia lakukan. Jadi ilmu yang dia apakah sudah belajar ilmu agama yang wajib untuk dipelajari, ini akan dipertanyakan juga. Sudahkah kita mempelajari ilmu agama yang wajib kita pelajari, ini akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita sudah belajar ilmu agama yang wajib kita pelajari, sudahkah kita sudahkah kita mengamalkan ilmu itu? Seandainya kita sudah belajar ilmu yang wajib kita pelajari dan itu wajib untuk diajarkan, sudahkah kita mengajarkan ilmu itu? Semuanya ini akan dimintai pertanggungjawaban, maka hendaklah kita mempersiapkannya dari sekarang. Dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah Ta'ala haramkan. Persiapan kita itu seperti itu. Itu ya. Kita selesaikan sedikit. Wa ammallahu ta'ala, sedangkan Allah Ta'ala, nah di atas ini, fala amirallahu wala nahin, maka tidak ada yang memerintahkan Allah dan tidak ada yang melarangnya. Bidzalika, oleh karena itu, la yus'alu, Allah Ta'ala tidak dipertanyakan tentang apa yang Allah lakukan. Wala yunsabu ilaihi zulmun, dan tidak dinisbatkan kepada Allah Ta'ala kezaliman, atau tasriqun, atau kelalaian. Tidak disebutkan pada Allah Ta'ala kelalaian. Kama qala azza min qail, sebagaimana Allah Ta'ala firmankan, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Ya, Allah Ta'ala tidak dipertanyakan tentang apa yang dia lakukan, dan justru para hambalah yang jawaban, gitu ya. Jadi sampai di sini dulu. Sampai di sini dulu pembahasan kita pada kali ini. Jika ada yang tidak dipahami dari apa yang kita ucapkan, kita bahas hari ini, silakan ditanyakan ya. Kalau sudah jelas semua, alhamdulillah. Nah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Termasuk nikmat yang sangat besar itu ya, adalah ketika kita diberikan pemahaman yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kalau memang tidak ada yang mau dipertanyakan, kita akhiri ya pertemuan kita pada kali ini dengan baca tahlil, salawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Rabbi firli wa liwalidayya wal mu'minina wal mu'minat
Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minin Rabbi firli wa li walidayya wa lil mu'minin wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, jadi ada pertanyaan ya, kalau seorang itu menjadi hakim, soalnya dia jadi hakim atau jadi qadhi begitu, pemutus hakim begitulah yang ngerti ya intinya. Itu tidak boleh, tidak boleh menerima pemberian dari orang yang sedang bersengketa. Jadi ini termasuk ini dijelaskan ya dalam kitab-kitab fikih bahwasanya tidak boleh menerima hadiah hakim ini dari orang yang sedang bersengketa itu. Karena nanti kalau orang itu memberikan hadiah kemudian dia terima, nanti di pengadilan itu akan mempengaruhi hatinya. Nanti kalau saya memutuskan dia bersalah, aduh nggak enak saya, kan begitu nanti. Makanya ini tidak diperbolehkan. Kalau yang diperbolehkan itu bagaimana? Nah itu kalau nanti itu diperinci sama para ulama, dan antaranya ya memang tidak ada sengketa orang itu dari orang yang tidak ada sengketa, kemudian nanti dari daerah luar jauh dari kita, nah, itu bagaimana hukumnya? Ini intinya ada perinciannya. Cuma kalau tadi yang saya bilang kalau dia itu seorang hakim, kemudian dia itu diberikan hadiah oleh orang yang sedang bersengketa, itu tidak boleh diambil. Kemudian kalau untuk kadar yang wajib kita pelajari itu, ini disebut dengan ilmu hal ya, ilmu hal, ilmu yang kita butuhkan saat ini. Contohnya dasar-dasar tentang akidah. Sekarang kita kan sholat ini, putus ya kan, kita sudah dewasa, sudah balik. Kita mempunyai kewajiban sholat. Maka ini wajib bagi kita untuk belajar tentang sholat. Kemudian nanti bulan Ramadan mau puasa. Kita wajib sudah berpuasa. Maka wajib bagi kita untuk berpuasa. Kita mau melakukan jual beli, maka wajib bagi kita untuk mengetahui hukum jual beli. Yang benar dan yang salah itu bagaimana. Sekarang kita mau haji, maka wajib bagi kita untuk mempelajari hukum haji. Nah, jadi kalau orang belum haji, kalau orang belum haji gitu ya, tidak mau haji masih, belum bisa haji gitu. Maka untuk saat ini belum wajib baginya untuk mempelajari ilmu tentang haji. Bagi orang ini ya. Tetapi nanti kalau dia mau haji, sebelum dia berhaji dia wajib untuk melakukan, untuk belajar ilmu tentang haji. Dan begitu saja. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari, kadar yang wajib kita pelajari itu adalah ilmu hal, yaitu ilmu yang kita butuhkan pada saat ini juga, agar ibadah kita menjadi sah. Begitu ya. Baik, kalau yang sudah tidak ada lagi, sampai di sini dulu. Barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu anna kulla khair. Nah, saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.